Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1071 hancur. Penatua Riki, meskipun cederanya memaksanya turun dari peringkat kelas 2 ke peringkat 4, dia pernah menjadi ahli kelas 2 sejati. Adapun Penatua Nova, dia adalah pakar kelas 2 yang sah saat ini, menjadikannya orang lokal paling kuat di kuadran ke-98 ini. Meskipun demikian, alasan Penatua Riki memandang ke arah Penatua Nova berbeda dengan alasan Penatua Nova memandang ke arah Penatua Riki. Sementara Penatua Riki memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang berasal dari pemikirannya bahwa dia tidak ada bandingannya di alam semesta ini, ekspresi Penatua Nova lebih ceria. Seolah-olah dia sedang menggoda yang pertama. Seseorang harus memahami bahwa menjadi siswa kelas 2 tidaklah mudah. Keduanya akan dianggap sebagai talenta yang layak untuk dikembangkan bahkan untuk kuadran peringkat 30-an dan 40-an. Mereka juga akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kuadran yang berada di peringkat 20-an. Baru setelah Anda mencapai usia 10 tahun, pakar kelas 2 ada di mana-mana. Keduanya tidak punya urusan untuk tampil di kuadran peringkat ke-98. Pada akhirnya, Penatua Riki berbicara lebih dulu. Saya dilahirkan di alam semesta ini, namun, tidak seperti orang lain, saya mempertaruhkan hidup saya di menara selama ratusan tahun alih-alih kembali. Di sanalah saya bertemu saudara-saudara dan istri saya yang membantu saya sepanjang perjalanan. Alasan aku bisa menjadi surgawi kelas 2 adalah karena salah satu hadiahku ketika aku mengambil ujian Markis adalah pil yang menyembuhkan jiwaku yang lumpuh. Hanya karena kesembuhan itulah aku kemudian merasa cukup percaya diri untuk mengambil dukeku. Dan kemudian ujian rajaku. Meskipun butuh waktu berabad-abad untuk menyelesaikan ujian raja tersebut, imbalan yang kuterima lebih dari cukup untuk mendorongku maju. Saya tidak pernah punya niat untuk kembali karena saya berencana untuk menetap dengan klan istri saya. Namun, istri saya diambil dari saya dan saya terluka parah. Jadi, saya tidak punya pilihan selain kembali ke rumah. Meskipun Penatua Riki menggambarkan kisah hidupnya, dia tampak sangat dingin dan jauh, seolah-olah itu bukan kisahnya sama sekali. Jelas bagi siapapun yang mendengarkan bahwa dia benar-benar tidak terikat dan tidak mau mengingat masa lalu. Namun, itu hanya sampai dia mendengar kata-kata yang ditanggapi Dion. Bersumpahlah setia padaku dan aku berjanji kamu tidak hanya akan memeluk istrimu dalam waktu 2 bulan. Jika dia masih hidup, tentu saja, tapi kamu juga akan sembuh total dalam waktu itu. Mantan guru gemetar di udara. Bahkan Valet mau tidak mau mendongak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Keluarga Riki pernah menjadi salah satu dari 4 keluarga yang akan datang. Itulah sebabnya Penatua Riki mampu melumpuhkan jiwanya saat kelahirannya dan menghindari deteksi dari katedral. Namun, karena persaingan yang ketat, ketika Penatua Riki pergi, keluarganya dimakan oleh keluarga jahat di sekitarnya. Ketika dia akhirnya kembali bersama putrinya, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Meski begitu, meskipun dia bisa melakukannya, kecil kemungkinannya Penatua Riki akan bertindak. Mengapa? Karena dia menyalahkan keluarganya atas kebodohannya. Seandainya jiwanya tidak dilumpuhkan, dia tidak akan pernah mencapai tingkat kesucian hanya pada tahap pengumpulan esensi ke-11. Jika dia maju ke tahap ke-12 terlebih dahulu, dia setidaknya akan memiliki kesempatan untuk menjadi siswa surgawi kelas 1, bukan hanya siswa kelas 2. Seandainya dia adalah seorang surgawi kelas 1 yang perkasa, menyelamatkan istrinya bukanlah mimpi. Dia sebenarnya bisa melakukannya. Jadi, Penatua Riki membenci keluarganya sama seperti Donari membenci keluarganya. Kecuali, tidak seperti Donari yang kini memiliki kesempatan untuk mencapai tahap pengumpulan esensi ke-12, peluang Penatua Riki telah hilang. Tapi, sekarang, seseorang telah menghidupkan kembali harapan itu. Dia tidak lagi peduli untuk menjadi surgawi kelas 1 yang legendaris. Selama istrinya bisa diselamatkan, dia rela mati di sini jika perlu. Emosinya berputar-putar di luar kendali. Menyebabkan semua orang di bawah terkejut ketika mereka menyaksikan makhluk surgawi yang dulunya perkasa yang dapat menyapu alam semesta mereka tanpa terbantahkan hingga menangis. Dia tidak percaya sedikit pun bahwa Dion tidak dapat mencapai apa yang dia katakan. Meskipun kekuatan Dion tidak cukup untuk melawan klan itu sendirian, dengan kekuatan jiwanya, menyusup dan menyelamatkan satu orang saja seharusnya mudah. Faktanya, klan itu mungkin dengan senang hati menyerahkan istrinya selama Dion mengungkap identitasnya hanya agar mereka tidak menjadi musuh dewa sejati. Anda, meskipun mantan majikannya berusaha mengendalikan emosinya, air matanya tidak berhenti. Tidak seperti yang lain, dia sangat menyadari cara-cara dunia persilatan. Dion punya banyak cara untuk memaksanya tunduk yang tidak mengharuskan dia menjalani misi berbahaya ini. Salah satunya termasuk memenjarakan Valet. Jika Dion memutuskan untuk melakukan itu, bagaimana mantan majikan yang lemah ini bisa menghentikannya? Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Dion demi kehidupan putrinya.
Namun, Dion langsung memilih pilihan yang akan membuatnya setia. Itu membuat kepribadiannya sebagai seorang pemimpin terlihat jelas oleh semua orang. Saat itu, sebuah pil muncul di tangan Dion. Itu tidak lain adalah pil penyembuhan tingkat atas yang terakhir dari 3 pil yang dia miliki. Meski bernilai, dia langsung melemparkannya ke ayah Valet. Ambillah, aku ingin kamu menunjukkan kepada semua orang kekuatan jalur jiwa. Aku ingin mereka mengerti bahwa jika bukan karena seorang alkemis jenius dari jalur jiwa, mustahil kekuatanmu pulih sendiri. Mata mantan majikannya menyala-nyala saat dia meminum pil itu tanpa ragu-ragu. Penonton hanya bisa menahan nafas menyaksikan adegan mengejutkan yang terjadi. Marco Ricci, yang tadinya sangat pucat dan kurus, mulai memancarkan aura mendominasi. Tubuhnya mulai terisi perlahan saat matanya bersinar. Dadanya yang sebagian masih ambruk akibat tangan Dion berderak dan bergeser, sekali lagi menjadi utuh. Bahkan keinginannya mulai berkedip-kedip tanpa terasa, menyebabkan pedang ki tahap ketiga yang menyedihkan itu naik ke atas, memasuki tahap keempat, kelima, dan akhirnya keenam. Auranya menjadi tajam seperti pendekar pedang dan punggungnya yang bungkuk sekali lagi menjadi lurus. Mantan master itu bahkan bisa merasakan meridiannya yang hancur sekali lagi menempa dirinya sendiri, menjadi lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Tingkat kultivasinya yang telah turun dari tingkatan surgawi menengah ke tingkatan yang lebih rendah mulai menanjak sekali lagi, dan meskipun ia tidak berhasil sekali lagi mencapai tingkatan tengah, ia berhasil mencapai puncak tingkatan surgawi ketiga, menjadikannya hanya satu langkah jauh dari mendapatkan kekuatan sebelumnya. Dengan beberapa bulan berkultivasi, hampir dijamin bahwa ia akan meningkat lagi. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah Dion. Bagaimanapun, dia tahu bahwa pil itu diciptakan untuk membantu pemulihan makhluk surgawi yang lebih rendah dalam sekejap. Ia bahkan dapat menyembuhkan sepenuhnya Dion yang memiliki benda angkasa hanya dalam sekejap. Ditambah lagi, harganya sangat mahal. Jika itu tidak bisa membantu mantan masternya, itu benar-benar terlalu boros. Namun, yang tidak mengejutkan siapapun adalah ketika sang master berlutut di langit, menundukkan kepalanya kepada Dion untuk menunjukkan penghargaannya yang sebesar-besarnya. Meskipun dia ingin memohon kepada Dion untuk menyembuhkan teman lamanya Aldo, kulitnya tidak cukup tebal untuk melakukan hal ini. Dion menghela nafas dan membantu penatua Ricci berdiri. Saya tidak melakukan sesuatu secara gratis. Dia tiba-tiba berkata, temanmu tidak akan terluka jika dia tidak menyerangku, jadi dia harus membayar harganya. Jika dia ingin disembuhkan, dia perlu memberikan sesuatu yang bernilai setara. Meskipun penatua Ricci tersenyum pahit mendengarnya, dia tidak dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan. Agar dia bisa disembuhkan, dia bersumpah setia, tapi bagaimana pewaris klan Dewa Kaisar bisa melakukan hal yang sama? Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya. Setelah semuanya ditangani, pandangan semua orang tidak bisa tidak beralih ke penatua Nova. Apa ceritanya? Mungkinkah itu mirip dengan milik penatua Ricci? Pandangan Dion tidak terkecuali. Di bawah tatapan bertanya-tanya semua orang, senyuman penatua Ricci tidak pernah memudar. Sebaliknya, auranya mulai naik, menembus penghalang langit tengah, ke yang lebih tinggi, lalu puncak. Semua sebelum susunan penyembunyian Dion hancur berkeping-keping sebagai momentum seorang ahli formasi Dao terlahir ke dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1072 tarik tambang. Ekspresi Dion langsung menjadi sangat serius. Bahkan dengan jiwanya, sepertinya dia tidak dapat melihat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh ahli formasi Dao. Jika bukan itu masalahnya, dia akan melihat kultivasi sejati penatua Nova sejak lama. Dia terlalu dekat denganku, pikiran Dion menjadi overdrive. Dia tidak punya waktu untuk memastikan apakah penatua Nova adalah musuh atau tidak. Sejauh yang dia tahu, penatua Nova adalah orang yang ditinggalkan oleh jalur energi untuk memastikan bahwa puncak landing jiwa tidak akan pernah bangkit lagi. Itu juga sangat masuk akal. Jika penatua Nova dimaksudkan untuk menjadi penjaga Soul Landing Peak, mengapa dia ditempatkan di Unseen Peak? Harus diingat bahwa Slaughter Peak adalah peak yang dikuasai oleh keluarga Kaedes. Itu sebabnya ia dengan mudahnya berada di bawah kendali katedral. Namun puncak gaib merupakan puncak yang dulunya dikuasai oleh keluarga Jafari. Siapa keluarga yang paling tahan terhadap Orde Baru? Keluarga mana yang paling mungkin memicu munculnya Soul Landing Peak? Bukankah itu keluarga Jafari? Keluarga yang sama yang tampaknya memiliki hubungan samar dengan guru besar Dion? Bukankah lebih cerdas jika mengirim seseorang untuk memantau mereka? Di atas semua itu, bahkan jika Dion bersedia mengabaikan semua itu dan menganggap penatua Nova sebagai teman. Mengapa dia membiarkan keluarga Jafari dihancurkan? Dia ditempatkan di wilayah klan Jafari. Namun tidak melakukan apapun ketika The Cathedral dan keluarga The Kaedes akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Terlalu banyak hal yang tidak sesuai. Dion tahu bahwa jika penatua Nova adalah musuh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia membiarkannya mengambil inisiatif.
Dia harus memanfaatkan momen ketika dia masih terlalu percaya diri untuk memamerkan kekuatannya yang terus meningkat. Pada saat itu, Dion membuang semua aturan tuannya, memaksakan semua yang dimilikinya hingga batas maksimal. Aura ahli formasi Dao sama sekali tidak mampu menguncinya seperti sebelumnya. Kemampuan tambahan dari kehadirannya adalah atribut ini, memberinya kelonggaran untuk menatap dengan arogan bahkan melawan lawan yang paling kejam sekalipun. Sayap Dion meledak dari punggungnya, memancar keluar dengan cahaya keemasan yang ganas. 8 dari mereka mengepak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan saat kehendak Kaisar Iblis Dion naik ke tahap pertama babak kedua. Dalam sekejap, kekuatan Dion berlipat 6 kali lipat. Kulitnya memerah dan jubahnya pecah menjadi kobaran api. Tepat ketika Penatua Nova baru saja mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah kejadian yang dapat mengejutkan dunia terjadi. Langit mulai bergetar ketika bumi di bawahnya hancur. Apa yang hanya bisa digambarkan sebagai tanah kuno yang turun, melayang tepat di bawah kaki Dion. Sebidang tanah tidak mungkin terbentang lebih dari selusin meter ke segala arah. Faktanya, sudah kering dan pecah-pecah, dengan tampilan yang sama sekali tidak menarik. Namun, ia mengeluarkan aura primordial yang berbahaya yang membuat orang-orang yang menghadapinya gemetar ketakutan. Manifestasi Dion muncul di udara, membuat mereka terengah-engah. Dia telah menjadi dewasa bersama Dion, wajahnya yang tampan dan terpahat ditampilkan kepada dunia dalam cahaya yang tak tersentuh. Penghinaan di matanya terlihat jelas untuk dilihat semua orang, bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan ahli formasi Dao, dia sama sekali tidak takut. Pada saat itu, Penatua Nova yang tidak merasakan penindasan apapun tiba-tiba merasa kekuatannya telah turun hampir 5%, menyebabkan matanya melebar karena terkejut. Namun, saat dia masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, 3 bola cahaya muncul di hadapan Dion. Ini tidak lain adalah senjata rahasia Soul Rending Peak. Dion telah mengambil satu dari Penatua Bowa, yang lain dia ambil dari mayat ibu, dan yang terakhir dia ambil dari mantan majikannya, Penatua Riki. Ketika Penatua Bowa menggunakan formasi ini untuk melawan Dion, dia secara langsung memperoleh kekuatan surgawi menengah meskipun karena surgawi yang lebih rendah bahkan tidak ada satupun meridian yang terisi sepenuhnya dan memiliki bakat jiwa yang buruk. Sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak dapat memanfaatkan formasi tersebut secara efektif. Bukan itu saja, kekuatan pusat dari formasi ini terletak di dalam Soul Rending Peak itu sendiri. Itu berarti kekuatannya berkurang semakin jauh dari sekte yang Anda lalui. Namun mereka mampu memberikan dorongan sebesar itu kepada Penatua Bowa meskipun berada di sabuk asteroid yang terletak jutaan mil jauhnya. Sekarang, Dion tidak hanya kurang dari 10 mil dari Soul Rending Peak. Bakat jiwanya jauh melampaui Elder Bowa ke titik di mana dia dapat mengendalikan ketiga inti formasi yang tersisa sekaligus. Begitu ketiga inti formasi itu muncul, penindasan yang dialami Penatua Nova meningkat dari hampir 5% menjadi hampir 20%. Saat Dion mengaktifkan ketiga inti formasi sekaligus, staminanya habis hampir nol. Sebenarnya, dia seharusnya tidak punya urusan untuk terus menggunakan begitu banyak inti formasi sekaligus, tapi saat itulah inti energi mulai berputar. Dengan kejam, kecepatan Dion kehilangan energi jiwa dipulihkan begitu cepat sehingga seolah-olah dia tidak kehilangan satupun energi jiwa sejak awal. Jiwa Dion begitu kuat dan kokoh sehingga mampu menahan laju inti energi. Tidak ada keraguan bahwa keagungan harta karun dari 33 surga akan membuat kehadiran mereka diketahui. Aura Dion terus menanjak. Dengan bantuan inti formasi Soul Rending Peak, momentumnya tidak kurang dari puncak surgawi yang hanya selangkah lagi untuk menembus ranah formasi Dao. Namun, dia tidak berpuas diri. Pertama, kesenjangan antara ahli formasi Dao dan puncak surgawi begitu besar sehingga hampir tak terduga. Ada alasan mengapa butuh waktu lama untuk maju di dunia ini. Kedua, Dion tidak tahu level apa yang telah dicapai Penatua Nova. Indranya tidak dapat memahami tahapan pembentukan Dao sama sekali. Kecuali ahli formasi Dao yang jauh lebih kuat dan lebih lemah berdiri berdampingan, Dion tidak akan memiliki harapan untuk membedakan level mereka. Lebih buruk lagi dari semua ini, jiwa Dion berada di bawah tekanan yang luar biasa. Itu terus-menerus dikuras oleh inti formasi sebelum diisi ulang oleh inti energi. Tingkat dorongan dan tarikan seperti itu sudah lama menghancurkan jiwa orang lain. Dion mengerti betul bahwa dia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Dia akan bertahan paling lama setengah menit, paling buruk, kurang dari 10 detik. Namun, Dion tahu dia harus melakukan ini. Tanpa inti formasi, dia tidak akan bisa melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan itu adalah meningkatkan jiwanya ke tingkat formasi Dao. Dion meraung ke langit, mendorong jiwanya hingga batas paling atas. Sebuah penghalang tampaknya hancur pada saat itu ketika tekanan kedua yang sangat kuat menguasai planet katedral. Pakar formasi Dao kedua. Pada saat itu, sebuah kuil muncul di langit, memancarkan aura kuno yang bahkan lebih megah daripada tanah retak di bawah prestasi Dion.
Itu adalah piramida berukuran 4 yang mengingatkan kita pada kuil Maya kuno. Masing-masing sisinya memiliki tangga, dirancang secara rumit dengan standar yang cermat. Bahkan tanpa berdiri di atasnya, orang dapat mengatakan bahwa mendaki ke puncak bukanlah tugas yang mudah. Pada titik ini, Penatua Nova masih belum punya waktu untuk bereaksi. Begitu banyak hal telah terjadi, namun kurang dari sepersekian detik telah berlalu. Bahkan ketika Dion memanggil Aurora Steps, ekspresinya masih perlahan berubah dari senyuman biasa menjadi senyuman serius. Namun, dia tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi. Saat tangga muncul, tarikan lain terjadi pada jiwa Dion, mengurasnya dengan cepat, meskipun lebih cepat dibandingkan ketiga inti formasi. Inti energi mulai kehilangan daya tariknya. Bukan berarti ia tidak bisa menarik energi lebih cepat, karena memang bisa. Ini adalah harta karun yang menyedot energi primordial dari seluruh alam semesta dalam sepersekian detik. Bagaimana mungkin itu tidak memenuhi tuntutan seorang pengumpul esensi yang berpura-pura menjadi puncak surgawi? Masalahnya adalah jiwa Dion tidak dapat menangani kecepatan yang lebih cepat. Dia sudah tahu bahwa dia sudah mendekati batas kemampuannya. Namun, demi kehidupannya, cita-citanya, teman-temannya, dan keluarganya, dia mendorong dirinya lebih jauh lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1073 garis waktu. Ini bisa jadi sebuah lelucon. Dion tidak tahu apakah Penatua Nova adalah teman atau musuh. Namun dia sangat lemah sehingga dia tahu dia tidak memiliki kemewahan untuk mencari tahu terlebih dahulu. Pengalaman ini benar-benar menghilangkan superioritas yang dia rasakan setelah membangkitkan jiwanya. Selama 3 hari, dia merasa seperti raja dari segala keberadaan, hanya saja dia jatuh seperti ini. Dion meraung sekali lagi bahkan ketika kulitnya mulai pucat. Pada saat itu, Penatua Nova yang telah ditekan hampir 20% merasakan beban berat menimpa jiwanya. Keterkejutan mewarnai wajahnya saat dia batuk seteguk darah. Tampaknya Dion melebih-lebihkan Penatua Nova. Meskipun budidaya energinya telah menyeberang ke alam formasi Dao, jiwanya masih berada di alam surga. Namun, karena Dion sudah salah mengartikan kultivasinya, dia tidak mengambil risiko lagi, malah langsung meningkatkan jiwanya ke ranah formasi Dao dengan bantuan inti formasi. Berat jiwa tingkat formasi Dao pada tingkat surgawi benar-benar menghancurkan. Penatua Nova tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia hanya bisa menyaksikan saat Dion mengeluarkan harta karun yang menghancurkan bumi dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ini sama sekali tidak seperti ketika Dion membakar jiwanya melawan Penatua Daiyu dan Loki. Pada saat itu, jiwanya baru saja mencapai tingkat kesucian, dan secara artifisial diangkat ke tahap pembentukan Dao. Kesenjangannya terlalu besar, membuat sebagian besar budidayanya berlubang. Namun, kali ini, jiwa Dion sudah berada di puncak alam surgawi dan mengambil satu langkah ke atas. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Saat itu, Loki dan Penatua Daiyu tidak bisa bergerak. Tapi, kali ini, Penatua Nova langsung merusak jiwanya. Batuk seteguk darah. Sepertinya aku tidak seharusnya meremehkan wakil dari sekte rusa surgawi. Hanya itu yang sempat dipikirkan oleh Penatua Nova saat susunan cemerlang muncul di hadapannya. Itu dirancang dengan rumit, dilapisi dengan lapisan dan roda gigi seolah-olah itu adalah sebuah mesin yang saleh. Itu memancarkan kekuatan yang sombong, seolah-olah itu bisa menyegel apapun di bawah langit. Persis seperti itulah, segel. Dion melihat sosok Penatua Nova yang berlutut. Segel itu bergetar, gemetar hingga hidup. Roda giginya berputar dan menguras Dion hampir seluruhnya saat ia memproyeksikan cahaya ilahi ke dahi Penatua Nova. Hal terakhir yang dilakukan Dion sebelum dia benar-benar kehabisan energi dan pingsan adalah memanggil manifestasi keluarga Florence-nya. Memanggil klon 70% untuk menangkap tubuhnya sebelum dia jatuh dari langit. Klon Dion mengirim tubuh aslinya ke menara, dan berdiri di udara, tanpa ekspresi sama sekali. Dari awal hingga akhir, belum sedetik pun berlalu. Pertempuran dimulai dan berakhir dengan sangat cepat sehingga kerumunan di bawah bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Meninggalkan mereka dalam keadaan ketakutan yang aneh dan berusaha pergi, hanya untuk mereka menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Detik-detik berlalu tanpa ada yang mengatakan apapun. Tampaknya olah mereka meluangkan waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Saingan lama Elder Nova dan orang yang dipertaruhkan oleh Dion selama penilaian kemungkinan besar adalah yang paling mengejutkan. Dia sangat jelas melihat fakta bahwa saingannya telah memancarkan aura ahli formasi Dao pada saat itu. Yang paling membuat harga dirinya terpukul adalah bahwa ia hanyalah seorang suci. Bahkan fakta bahwa Penatua Nova setara dengan mantan gurunya merupakan pukulan besar baginya. Apalagi fakta bahwa dia sebenarnya berada di tingkat yang lebih tinggi dari itu. Mereka yang berada di sana perlahan mulai memahami apa yang terjadi. Dan mereka yang tidak mengerti mulai berbicara kepada orang-orang di kesepakatan atau menguping orang-orang di sekitar.
Ketika mereka memahami bahwa Penatua Nova sebenarnya adalah rumor ahli formasi Dao tersembunyi yang telah beredar begitu lama, mereka terkejut tanpa henti. Penjaga pintu kecil dari puncak tak terlihat memiliki identitas yang begitu tinggi. Namun, saat itulah mereka tiba-tiba menyadari hal lain. Pria yang sama dengan identitas luhur yang sama itu sedang berlutut di langit, batuk darah dan terlihat sangat kurus. Sementara seorang anak laki-laki berusia kurang dari 34 tahun bertanggung jawab atas penderitaannya. Itu terlalu tidak masuk akal. Beberapa orang secara samar-samar memahami bahwa benda-benda misterius yang dibawa Dion untuk diserang adalah harta karun yang luar biasa. Namun, benda-benda itu muncul dan menghilang begitu cepat sehingga mereka hampir tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Satu-satunya orang yang memiliki tingkat kecepatan berpikir yang sama dengan Dion, Penatua Nova, disegel dengan aman, tidak dapat menceritakan kisah tentang apa yang terjadi. Meninggalkan misteri yang belum terpecahkan sama sekali. Segel itu tidak kalah menantang dibandingkan dengan rekan-rekannya. Faktanya, jika bukan karena itu, kecil kemungkinannya Dion akan menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia terima. Penatua Daiyu, misalnya, yang telah jatuh dari barisan formasi Dao, mengambil segalanya untuk menyakiti Dion, termasuk membakar jiwa. Apalagi jika Dion berusaha sekuat tenaga, menyakiti bahkan makhluk surgawi yang tinggi pun hampir mustahil. Dalam situasi tertentu, bahkan seorang surgawi menengah, jika mereka duduk di kelas 1, akan membuat Dion berusaha cerdik untuk menyakiti, apalagi membunuh. Sederhananya, bahkan jika seorang ahli formasi Dao duduk, sama sekali tidak waspada, membunuh mereka hanyalah mimpi jika Anda terlalu lemah. Satu-satunya harapan Dion adalah memanfaatkan gantungan kunci yang lebih kuat untuk memasang segel kontrak pada Penatua Nova seperti yang dia lakukan dengan Kitsune dan Alidor. Namun, pedagang membutuhkan waktu setiap bulan untuk menggambar kontrak segel untuk Kitsune, dan mereka hanyalah orang suci. Bagaimana Dion bisa menggambar segel kontrak yang mampu menyegel ahli formasi Dao dalam beberapa detik yang dimilikinya? Tugas seperti itu seharusnya tidak mungkin dilakukan. Disitulah desil masuk. Dalam kondisi terbaiknya, ia bahkan bisa menyegel langit. Bagaimana ia bisa peduli pada ahli formasi Dao belaka? Saat jiwa Dion memasuki alam formasi Dao, dia menuangkan hampir seluruh kekuatan jiwa yang tersisa ke dalam segel kontrak, sepenuhnya menutup nasib Penatua Nova. Sekarang aku akan bertanya lagi padamu. Aura dominan Dion tidak memudar, bahkan tiruannya. Siapa kamu? Penatua Nova terbatuk-batuk. Kamu tidak tahu siapa aku, namun kamu menyerang dengan begitu kejam. Tatapan Dion lebih menjadi dingin. Dia tidak bisa mengendalikan segel sebagai klon karena satu-satunya batasan yang dimiliki klon adalah mereka tidak bisa menggunakan teknik jiwa karena kenyataannya mereka dilahirkan dari jiwa. Jika dia bisa, dia pasti akan mulai menyiksa Penatua Nova karena tanggapan sinisnya. Mata Penatua Nova tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan saat dia berdiri lebih cepat dari reaksi siapapun, mengubah tangannya menjadi pisau untuk menyerang tenggorokan Dion. Mantan guru panik. Dia telah bersumpah setia kepada Dion, jadi tentu saja dia ingin melindunginya. Jika klon Dion mati, maka tubuh aslinya akan segera menjadi rentan. Namun, dia tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Namun, ekspresi Dion tetap acuh tak acuh. Sebelum serangan Penatua Nova terbentuk sepenuhnya, dia jatuh dari langit, memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Mengatakan maaf Nova mengecewakan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Saat Dion muncul, dia segera merasakan garis darah surgawi yang samar di dalam dirinya. Dia memahami dengan sangat jelas bahwa satu-satunya orang yang bisa memiliki darah rusa surgawi dalam dirinya sebagai manusia adalah penerus sekte rusa surgawi. Dengan jimat yang telah mencapai tingkat surgawi, tentu saja dia memiliki akal ilahi. Ditambah dengan fakta bahwa Dion disegel pada saat itu, tidak ada kemungkinan ada orang yang mendeteksi bahwa dia sedang menyelidiki rahasia Dion. Semula, dia bisa saja langsung melaporkan Dion, atau bahkan membunuh Dion. Namun, jika dia melakukan hal itu, bukankah penantiannya selama ribuan tahun akan sia-sia? Jika mereka tidak dapat mencabut sekte rusa surgawi sepenuhnya, tidak ada bedanya jika mereka membunuh Dion. Mungkin suatu saat nanti, penerus yang lebih baik akan datang. Jadi, dia berusaha keras untuk berteman dengan Dion. Dia tidak hanya mengizinkannya memasuki puncak tak terlihat dengan jauh lebih mudah dari yang seharusnya. Dia bahkan diberitahu Dion untuk tidak menggunakan kontrak jiwa yang akan dia gunakan selama penilaian. Dari awal hingga akhir, dia bahkan memberi kesan kepada Dion bahwa dia sengaja menjadi ahli tersembunyi, agar Dion merasa tidak terlalu bersembunyi. Ketika dia mengungkapkan evolusi formasi Dao-nya saat itu, rencananya adalah berpura-pura menjadi ahli tersembunyi yang melindungi Katedral Universe. Dia ingin memberitahu Dion alasan jalur energi belum melebihi alam semesta ini adalah karena mereka mewaspadainya, padahal kenyataannya, alam semesta ini hanyalah umpan. Misinya di sini adalah mencabut jalan jiwa terakhir.
Tapi siapa yang mengira Dion akan sangat berhati-hati? Bagian terburuknya adalah karena segel yang dipasang padanya, dia kehilangan kemampuan untuk berbohong tentang asal-usulnya. Jika dia berbohong, pikirannya akan tersiksa oleh rasa sakit yang sama seperti yang dia rasakan saat menyerang Dion. Ternyata keuntungan Dion belum habis. Jika dia mempertahankan Penatua Nova di sisinya, tidak ada yang tahu konsekuensi apa yang bisa ditimbulkannya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa di timeline alternatif, konsekuensi yang tak terbayangkan itu terjadi. Di timeline itu, Dion belum bertemu Evangeline, dan karena itu, ketakutan masih tersegel. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan jiwa dan dengan demikian tidak dapat menggunakan inti formasi atau 4 harta karunnya dari 33 surga. Bukan karena dia kurang cerdas dalam garis waktu itu, melainkan karena dia tidak memiliki sarana untuk menghadapi formasi Dao ahli. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura mempercayai Penatua Nova. Berpikir bahwa dia akan mengikat tetua itu sampai dia dapat memahami motif sebenarnya atau setidaknya sampai keselamatan terbuka. Sayangnya, dalam garis waktu itu, butuh 946 tahun lagi bagi jiwa Dion untuk membuka segelnya. Sebelum Dion mendapat kesempatan untuk mengungkap siapa dia sebenarnya, Penatua Nova, dia membayar harga yang terlalu mahal untuk dibicarakan. Ekspresi Dion sangat serius setelah dia menyiksa cerita Penatua Nova. Dia hanya sedikit santai setelah mengetahui bahwa mereka tidak meninggalkan tindakan balasan lainnya. Namun, bagaimana suasana hati Dion yang baik bisa bertahan? Ini hampir terlalu berat untuk diterima sekaligus, bahkan untuknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1074 puas. Sekutuku seharusnya datang sehari setelah tanggal awal pelelangan, yang kebetulan terjadi lusa. Penatua Nova mencibir. Kelelawar tua itu tidak akan berani memberitahu mereka bahwa dia mengubah tanggal aslinya. Kaki Dion terbang ke depan, menghantam dagu Penatua Nova sebelum dia membenamkan wajahnya ke tanah. Meskipun Dion tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti ahli formasi Dao, dia pasti bisa mempermalukan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Penatua Nova mengaum seperti binatang buas, tapi itu hanya mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa menggigil karena marah saat Dion membenamkan wajahnya ke tanah. Namun, melakukan hal ini tidak membuat Dion merasa lebih baik. Menurut rencana awal Soul Market, pelelangan seharusnya diadakan besok, hanya saja ibu yang sudah meninggal itu memindahkan tanggalnya karena dia punya firasat. Kabar baiknya adalah sang ibu, meskipun firasatnya benar, gagal bahkan setelah mengubah tanggalnya. Kabar buruknya adalah dia tidak punya keberanian untuk memberitahu atasannya tentang perubahan rencananya karena dia takut hal itu akan berdampak buruk pada dirinya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin sebuah katedral mencuri anak-anak dari 99 alam semesta yang tersisa? Bagaimana mereka menyebarkan formasi teleportasi di wilayah mereka tanpa ketahuan? Kenyataannya adalah tidak perlu ketahuan atau mencuri karena orang-orang dari jalur energi sudah terlibat dalam rencana tersebut sejak awal. Faktanya, mereka sendiri yang akan melaksanakan rencananya jika bukan karena mereka menggunakan alam semesta ini sebagai umpan. Mereka sebenarnya berharap keberadaan pasar jiwa akan membuat marah para ampas sekte rusa surgawi. Anak-anak yang dicuri dari keluarganya berasal dari daerah miskin yang tidak memiliki perlindungan sama sekali. Mereka yang berada di jalur energi tidak akan pernah menyerahkan anak-anak mereka sendiri. Dion mencibir. Kalian semua memberikan teknik inti kalian untuk dipelajari oleh para budak jiwa yang malang itu. Aku yakin kalian tidak pernah berpikir bahwa teknik itu sekarang akan jatuh ke tanganku. Setelah beberapa saat, ekspresi panik yang diharapkan Penatua Nova tidak pernah muncul di wajah Dion. Bahkan sebagai klon, jika Anda memberi Dion waktu untuk bersiap, Anda sedang menyiapkan kehancuran Anda sendiri. Dengan kombinasi Soul Tome, inti energi, dan energi jiwa dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta ini, Dion tahu bahwa tubuh utamanya akan pulih hanya dalam beberapa jam. Dion menyadari bahwa pertemuannya dengan Evangeline telah memberinya lebih dari yang dia kira. Dia awalnya percaya bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih, tetapi tiba-tiba, apa yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan menyusut menjadi hanya beberapa jam. Pada saat itulah dia mempunyai pemikiran yang membuat pikirannya bergetar. Saat pertama kali berhubungan dengan Clara, mereka membagi inti tubuh menjadi bagian yin dan yang. Inti energi, dari pengamatan Dion, juga memiliki bagian yin dan yang. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan bagian yin, inti jiwa? Bukankah mungkin benda itu ada di tubuh Dion? Jadi siapa yang memilikinya? Mungkinkah Evangeline menyatu dengan bagian yin? Mata Dion bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Alur pemikiran ini menambahkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika dia mendapat bagian yin, bagaimana dia bertahan? Apakah dia dari alam semesta Dion? Mengapa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Meskipun pemikiran ini membuat Dion semakin bingung. Dia harus menganggap ini sebagai kemungkinan yang paling mungkin.
Jiwanya telah menerima terlalu banyak dorongan untuk mengabaikannya. Setengah langkah transenden atau tidak, Dion tidak percaya ada orang yang bisa menandingi bakat jiwa untuk meningkatkannya, namun Evangeline melakukannya. Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Dion memikirkan satu hal lagi. Jika Evangeline benar-benar pengguna bagian yin, kemungkinan besar dia berhubungan dengan Dion untuk membantu dirinya sendiri. Lagi pula, selain mendapat manfaat dari Dion, dia juga harus mendapat manfaatnya. Dion yang malang masih mencari alasan untuk menjelaskan setengah langkah cinta transenden padanya. Tampaknya entitas itu benar, Dion tidak sombong seperti yang dia bayangkan. Namun, nyaris dalam kontradiksi yang tajam, mata Dion masih bersinar. Jangan berpikir untuk melarikan diri sekarang karena aku memiliki yin primordialmu. Jika kamu berani memikirkan pria lain, aku akan memukulmu hingga menyerah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh wanita yang saya klaim, transenden setengah langkah atau tidak. Dion melepaskan kakinya dari wajah Elder Nova dan mengangkatnya. Menamparkan pipinya seolah itu adalah tindakan sayang. Mulai sekarang, kalian adalah anak buahku. Kalian akan menonton dari tepi lapangan saat aku menghancurkan semua yang telah kalian dan orang-orang kalian bangun. Hidupmu bukan lagi milikmu, pikiranmu bukan lagi milikmu, impianmu, ambisimu, harapanmu. Tak satu pun dari mereka yang menjadi milikmu. Saat kamu menjadikanku musuhmu adalah hari di mana kamu membuat keputusan terburuk dalam hidupmu. Mata Dion berbinar. Berkah surga tampak berkilauan dan berkelap-kelip di kulit karamelnya, memberikan kehadiran Tuhan. Penonton tidak mau mengakui bahwa Dion dilahirkan untuk memerintah. Hal pertama yang dilakukan Dion adalah memberikan tanggung jawab utama kepada Donari. Awalnya, dia tidak berencana melakukan ini. Ia sebenarnya ingin memberikan kunci tersebut kepada adiknya, Zaire, agar ia pun bisa menjadi sosok setingkat dewa. Lagi pula, dia tidak ingin adiknya hidup dalam bayang-bayangnya. Zaire memiliki bakat untuk berdiri bahu-membahu dengan Dion, dia sangat yakin akan hal itu. Namun, Dion terpaksa mengubah rencana. Kemampuan pengguna kunci adalah sesuatu yang dibutuhkan Dion segera. Dari interogasinya terhadap Penatua Nova, Dion mengetahui bahwa gerbang menara epistemik dari kuadran Ren jiwa sebenarnya adalah gerbang Dao dan satu-satunya alasan mengapa kampanye tidak lazim di alam semesta ini adalah karena jalur energi. Tidak mau menyerang, jika dilihat dari luar, sepertinya alam semesta lain terlalu lemah untuk memikirkan kampanye, padahal sebenarnya mereka terlalu kuat untuk membuang-buang waktu. Bagaimanapun, Katedral Universe dimaksudkan sebagai umpan. Jika ini terus berlanjut, jelas sekali masalah yang akan ditimbulkannya. Jadi, untuk menyelamatkan masalah di masa depan, Dion segera meminta Donari memindahkan ke 6 gerbang penghubung, satu ke setiap planet, menjadi gerbang esensi. Dengan cara ini, jika mereka berani menyerang, Dion sendirian bisa menghabiskan semua kekuatan mereka. Pemikiran Dion sederhana. Tanpa gerbang, perjalanan antar alam semesta akan memakan waktu bertahun-tahun, belum lagi sumber daya yang sangat banyak. Saat orang-orang dari jalur energi menyadari bahwa mereka mengirim generasi muda mereka ke kematian, mereka akan berhenti menggunakan gerbang tersebut. Untuk alasan yang jelas, mereka juga tidak dapat menggunakan menara itu. Bukan saja mereka tidak memiliki akses ke menara yang gerbangnya merupakan zona kematian. Ada juga perlindungan lapis kedua yang diberikan Donari. Berbeda dengan Firver, Donari belum pernah mengikuti uji coba. Ini berarti penghalang kabut akan melindungi kuadran ke-98 selama dia tidak melakukannya. Sangat penting bagi Dion bahwa penghalang kabut tetap ada, bahkan lebih dari sebelumnya. Kesadaran bahwa Penatua Nova adalah mata-mata yang membuat dia waspada. Dia tidak bisa berpuas diri dengan brankasnya. Perasaan ini menjadi semakin menegangkan ketika Dion mengetahui dari Elder Nova bahwa seharusnya ada ahli formasi Dao yang ditempatkan di alam semesta asal-usulnya juga. Setelah mendengar ini, Dion tidak bisa menahan keringat dingin. Pasalnya, ia masih ingat saat ia dengan angkuh menyatakan identitasnya usai penghentian pernikahan Madeline. Jika ahli formasi Dao itu memutuskan untuk bertindak, hidup Dion akan berakhir begitu saja. Apa yang terjadi dengan ahli itu? Dion tidak sepenuhnya yakin, tapi dia punya beberapa ide. Banyak di antaranya berkisar pada orang tua Madeline dan fakta bahwa mereka juga adalah ahli formasi Dao. Jika dia benar, sepertinya dia harus berterima kasih kepada mereka saat dia bertemu mereka lagi. Kemungkinan besar, ahli formasi Dao itu sudah lama meninggal. Untungnya, tidak mungkin berkomunikasi dengan mudah antar kuadran, sehingga bahkan Penatua Nova tidak tahu bahwa pakar itu telah disusupi. Aku terlalu berpuas diri. Tangan Dion mengepal saat menyusun sisa rencana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1075 menyerah. Meskipun dia telah menangani gerbangnya, masih ada satu cara lagi yang bisa dilakukan musuh-musuhnya dengan mudah untuk datang ke sini, susunan teleportasi kunci utama. Ada total 30 susunan.
yang masing-masing memiliki 10 pusat teleportasi tambahan menurut informasi yang diberikan si kembar hamster kepada Dion. Ini berarti total ada 330 susunan. Lebih dari cukup untuk mencakup hamparan luas kuadran ini. Kabar baiknya adalah ibu kulit putih ke-23 sangat pintar. Arai kunci master hanya berfungsi ketika ditempatkan di alam semesta ini. Karena itu, seluruh 30 susunan kunci utama berada di tangan Dion. Namun, susunan tambahan dapat digunakan di mana saja, yang berarti bahwa susunan jalur energi dapat langsung berteleportasi ke sini jika mereka mau. Bisa dikatakan, jika semudah itu, akankah susunan kunci master benar-benar menjadi kunci utama? Sungguh lucu jika mereka tidak bisa mengendalikan susunan anak perusahaan mereka sendiri. Alasan mengapa Penatua Nova mencibir ketika dia memberitahu Dion bahwa mereka akan berada di sini lusa adalah karena dia tahu bahwa susunan kunci utama adalah susunan tingkat planet. Ia pun mendapat kabar bahwa Dion hanyalah ahli tingkat komet belaka. Dalam pikirannya, Dion tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol Arai karena hal ini. Sayangnya, dia jelas-jelas menunjukkan ketidaktahuannya tentang jalur jiwa. Ketika Kitsune mencoba menghentikan Dion dan Ri agar tidak berteleportasi keluar dari pusat kota. Bukankah Dion memanipulasi susunan tingkat tinggi? Ruang yang diliputi dunia bagian dalam menara sungguh tak terbayangkan, bahkan bisa dibandingkan dengan ukuran seluruh kuadran. Bahkan mungkin lebih besar. Namun, susunan itu dapat memindahkan Anda ke lokasi manapun di dunia batin. Apa maksudnya? Itu berarti Dion telah memanipulasi susunan tingkat planet. Jadi apa bedanya? Mengapa Dion bisa memanipulasinya saat itu? Tetapi tidak ketika dia perlu mengubah simbol lokasi saat dia membutuhkannya di Soul Market? Jawabannya sudah jelas. Ketika Dion memanipulasi susunan di pusat kota, yang perlu dia lakukan hanyalah menghubungkan bagian yang redup ke bagian yang menyala. Dia tidak perlu memahami simbol-simbolnya, dia hanya membutuhkan akal sehat. Kali ini, mematikan fungsi Arai tambahan justru melakukan hal yang sebaliknya. Penatua Nova hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat ketika Dion sepenuhnya menghilangkan apa yang bisa menjadi bencana saat tubuh aslinya terbangun. Saat ini, tubuh utama Dion berwajah cukup pucat. Meskipun bahayanya telah diatasi untuk saat ini, dia tahu bahwa dia memiliki waktu kurang dari 6 bulan sebelum gerbang dibuka. Selain itu, bahkan setelah dia mengusir pengumpul esensi yang mereka kirim, perjalanan ke alam semesta terdekat bisa memakan waktu hanya 3 hingga 5 tahun. Dion memeras otaknya untuk mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan ahli formasi Dao. Hanya dalam 3 tahun. Sejak dia bangun, dia mengirim 70% klonnya ke Istana Master untuk mulai menghilangkan sejumlah teknik konyol yang perlu dia kuasai. Sebenarnya, sekarang jiwa Dion telah ditingkatkan ke tingkat puncak surgawi. Dia seharusnya mampu menciptakan klon yang lebih kuat. Kita harus ingat bahwa menurut batasan sebelumnya, bahkan sebelum dia mencapai kesucian dengan jiwanya, dia seharusnya mampu menciptakan 75% setiap 2 hari sekali yang dapat bertahan selama seminggu, ditambah 250% klon, sekali sehari. Yang bisa bertahan selama 2 minggu. Namun, entah bagaimana, klon terbaiknya telah turun hingga 70%, padahal itu bisa bertahan paling lama 3 hari. Ya, tidak dapat dilupakan bahwa Elvin Thomas tidak hanya menjelaskan cara membangkitkan manifestasi tertentu, mereka juga memperlakukan manifestasi tersebut sebagai teknik. Bagaimana Dion? Meskipun tidak menginvestasikan waktu apapun dalam hampir 30 tahun terakhir untuk mempraktikkan salah satu teknik ini. Dapat meningkatkannya, merupakan keajaiban bahwa persentase klonnya hanya turun 5%. Jika itu orang lain, pasti lebih banyak lagi. Beruntung bagi Dion, teknik manifestasi seperti yang ditemukan di Elvin Thomas tidak diberi peringkat. Artinya seseorang tidak bisa menyebut mereka sebagai umum atau ilahi karena levelnya hanya bergantung pada pemahaman seseorang tentang manifestasinya. Ini adalah kabar baik bagi Dion karena teknik keluarga Florence akan secara drastis mengurangi waktu yang dia perlukan untuk menguasai teknik tersebut. Misalnya, Dion dapat membuat 10% klon dalam jumlah tak terbatas selama dia memiliki kekuatan jiwa untuk menopangnya. Meskipun hanya memiliki 10% dari kekuatannya, mereka memiliki semua pemahamannya karena teknik pikiran terbelah yang diciptakan sendiri oleh Dion. Sampai sekarang, Dion dapat dengan mudah membagi pikirannya 10.000 cara tanpa mengurangi kemampuan kognitifnya. Namun, ada beberapa hal yang membuat Tuan Dion sangat marah kepada Dion. Bagaimana kamu bisa menggunakan esensi darahku dan paman bela dirimu untuk mengkatalisasi teknik keluarga Florence? Ceroboh, bukankah kamu akan mendapatkan kedekatan kami jika kamu meluangkan waktu untuk berintegrasi dengan esensi darah kami? Dion hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya karena omelan tuannya. Kembali selama kampanye pertamanya, Dion mengambil sisa 95% esensi darah tuannya dan paman bela dirinya untuk membentuk 2 manifestasi humanoid menggunakan kemampuan tambahan teknik keluarga Florence. Singkat cerita, pada saat itu, tanpa ada orang yang membimbingnya dengan baik,
Dion berasumsi bahwa karena dia memiliki esensi darah bijak iblis, esensi darah tuannya, serta esensi darah paman bela dirinya akan sia-sia. Jadi, alih-alih menyia-nyiakannya, dia menggunakannya sebagai katalis untuk meningkatkan ketertarikannya terhadap surat wasiat. Hasilnya, Dion memperoleh ketertarikan yang tinggi terhadap keinginan angin, langit, dan kristal dari tuannya. Di sisi lain, dia mendapatkan ketertarikan yang tinggi terhadap keinginan tipe api, iblis, dan kegelapan dari paman bela dirinya. Sebenarnya, kedekatan yang diperoleh ini sangat membantunya, namun gurunya tetap tidak bahagia. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tahu Dion telah melakukan kesalahan besar. Tapi bagaimana dia bisa menyalahkannya? Pada saat itu, dia adalah seorang anak yang tidak mengenal dunia persilatan, jadi dia melakukan apa yang menurutnya benar. Itu adalah kesalahannya sebagai seorang master karena tidak berada di sana. Aku akan menjelaskannya supaya mengerti untuk kedepannya. Nada suara Master Dion melembut. Dia bahkan keluar dalam wujud roh untuk menepuk lembut pipi Dion. Meskipun kami tidak bisa memberikan kekuatan sebanyak yang bisa diberikan pada tubuhmu seperti yang diberikan oleh Demon Sage, garis keturunanku dan suamiku sangat istimewa. Kamu melihat secara langsung bagaimana surga menentang darah celestial. Itu bisa memaksa sebuah pil menjadi ada yang tidak ada gunanya bersatu sama sekali. Faktanya, ini bisa dikatakan sebagai salah satu kemampuan garis keturunanku yang lebih rendah karena ini adalah rahasia yang aku temukan sendiri. Setelah aku sudah mati, mengenai garis keturunan paman bela diri Anda telah memanfaatkan sebagian dari salah satu kemampuannya. Meskipun Anda berpikir bahwa kemarahanlah yang meningkatkan kecakapan bertarung Anda, rahasia garis keturunan iblis Qilin adalah kemampuannya untuk mengubah emosi apapun menjadi kekuatan. Bahkan keinginan untuk berperang, atau niat membunuh dapat meningkatkan kecakapan bertarung Anda. Iblis Qilin pada dasarnya dapat membakar esensi darahnya dengan konsekuensi yang jauh lebih kecil dibandingkan yang lain. Sementara orang normal yang membakar esensi darahnya akan mengalami penurunan dalam kultivasi, bahkan mungkin kematian. Iblis Qilin hanya akan terbaring di tempat tidur selama beberapa minggu hingga bulan. Qilin harus bertindak berlebihan untuk bunuh diri dengan membakar esensi darah mereka. Kamu mungkin berpikir kemampuan ini tidak berguna karena kemampuan teknik kehendak Kaisar Iblismu yang dapat meningkatkan kekuatanmu sebanyak 16 kali lipat. Kamu mungkin juga berpikir bahwa kamu tidak memerlukan teknik peningkatan kekuatan lainnya, tetapi kamu salah. Garis keturunan Iblis Qilin adalah lebih dari sekedar peningkatan kekuatan, ia memiliki teknik manipulasi garis keturunan yang Anda perlukan untuk meningkatkan kualitas tubuh Anda. Selain itu, setiap kali Demon Qilin membakar esensi darah mereka, alih-alih budidaya mereka menurun, malah justru meningkat. Semakin banyak pertempuran biadab yang kamu lawan, semakin kamu mengakar dalam perang, semakin kuat kamu jadinya. Kemampuan terakhir Iblis Qilin tersembunyi dalam pernyataan itu. Membakar esensi darahmu dan bertahan dari rasa sakit itu, sambil terus berperang dan berperang, membantu membentuk jenis hati Dao yang sangat istimewa. Kamu telah belajar tentang pentingnya hati Dao yang kokoh. Meskipun hati Dao yang rusak dapat sepenuhnya menghancurkan kecakapan bertarungmu seperti Patia Neva ketika esnya akan turun dari tingkat niat ke-9 ke tingkat keinginan pertama. Hati Dao yang kuat dapat meningkatkan kecakapan bertarungmu secara signifikan. Rahasia yang paling didambakan dari klan Iblis Qilin, hati iblis. Itulah yang kamu serahkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1076 baik. Dion menghela nafas mendengarkan penjelasannya. Dia pernah mendengar tentang pentingnya mengembangkan hati Dao sebelumnya. Sebenarnya, teknik jalur yang diajarkan Raja Naga kepadanya, kehendak hati. Tekniknya sendiri termasuk dalam kategori budidaya. Intinya, dengan menyerap pemahaman tentang keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda dapat memperkuat jalur Dao Anda, membuat penguasaan jalur Anda lebih kokoh. Biasanya, memahami pemahaman seseorang yang bukan dirimu adalah bunuh diri. Hal itu karena dapat menyebabkan penyimpangan budidaya. Tapi, kehendak hati memanfaatkan ini untuk memperkuat jantung Dao seolah-olah itu adalah otot. Tentu saja, Dion belum sempat menanamkan teknik ini karena keinginannya baru saja terbuka. Ditambah lagi, Raja Naga tidak bisa memilih waktu yang lebih buruk untuk memperkenalkan teknik tersebut karena pada saat itu, dia sedang melawan Loki. Singkat cerita, Dion bukanlah seorang pemula dalam mengembangkan hati Dao Anda. Sangat memalukan dia telah merusak suatu kesempatan. Seseorang harus memahami bahwa untuk meningkatkan penciptaan perwujudan humanoid tersebut, Dion harus membakar esensi darah. Tidak ada kemungkinan pembalikan. Sungguh diinginkan. Namun, Tuan Dion memulai dengan kilatan lucu di matanya. Setiap jebakan dapat menimbulkan peluang. Jika kamu hanya menyerap esensi darah kami, kamu akan dibatasi hingga tingkat yang kita capai dalam hidup kita. Maju ke depan hampir mustahil. Meskipun aku dan paman bela diri kamu dapat dianggap jenius tingkat atas, kami juga mati begitu saja.
Di awal kehidupan kami baru saja berhasil melangkah ke alam formasi Dao sebelum tubuh kami kehilangan kekuatan hidupnya. Mata Dion berbinar. Dan, apakah manifestasi itu muncul? Kata ibu kulit putih ke-25 sambil tersenyum. Dion mengangguk. Dengan pikiran, manifestasi humanoidnya muncul di langit, mengirimkan energi yang menindas ke seluruh Soul Landing Peak yang membuat semua orang melihat ke atas dan ke langit. Sebelumnya, perwujudan Dion hanya muncul sepersekian detik, sehingga mereka hampir tidak bisa mencatatnya. Tapi sekarang, mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk terjatuh. Ia berdiri dengan angkuh, sebagian menutupi 4 sayap putih bersih yang memancarkan aura kemurnian mutlak, sementara sebagian lainnya berubah menjadi aura iblis sepenuhnya. Bersinar dengan cahaya hitam metalik. Awalnya, ketika Dion membentuk 2 manifestasi humanoid tersebut, keduanya menyatu dengan manifestasi utamanya sehingga menyebabkan berbagai perubahan. Dengan berpikir, sayap putihnya bersinar, terlihat sangat suci. Bayangan kedua mulai terbentuk. Seolah-olah itu adalah malaikat yang berdiri di atas bahu, perlahan-lahan ia terpisah dari manifestasi arogannya. Ia tersenyum ramah, nampaknya senang bisa muncul. Biasanya menyatu dengan manifestasi utama Dion dan hanya bisa memberikan kesan halus di medan perang. Tapi kini, Dion akhirnya melepaskannya. Kelihatannya identik dengan Dion, hanya saja ada beberapa perbedaan yang jelas. Ia memiliki mantel bulu putih dan emas yang menutupi tubuhnya, kecuali dada, badan dan wajahnya yang tetap telanjang, setiap inci tubuhnya ditutupi dengan bulu suci ini. Berbeda dengan Dion, rambutnya panjang dan putih dengan cahaya keemasan berkilauan. Ia melayang di udara seolah-olah itu bukan sekedar manifestasi, tapi manusia. Meskipun tidak mempunyai sayap, ia tidak terlihat kurang indah. Pada saat itu, aura yang sangat kontras muncul saat sayap hitam Dion terpancar keluar dengan kabut iblis dan bayangan ketiga muncul. Manifestasi ini juga terlihat identik dengan Dion kecuali keunikannya sendiri. Rambutnya panjang dan berwarna hitam legam, semuanya memancarkan warna merah darah. Matanya cocok dengan aura ini, tampak seolah-olah telah diwarnai dengan kehidupan musuh-musuhnya. Alih-alih bulu, tubuhnya ditutupi sisik hitam tajam yang tampak berdenyut dengan kehidupannya sendiri. Ia juga tidak mempunyai sayap, tapi auranya pun tak kalah menakutkannya. Ibu kulit putih ke-25 tersenyum. Perwujudan ini adalah bagian dari dirimu, tapi kamu mengabaikannya. Kamu paham apa itu bentuk pemutaran tertinggi, kan? Mata Dion melebar karena sadar. Namun, sebelum dia dapat mengucapkannya, dia terbatuk-batuk dengan keras, menyebabkan manifestasinya menghilang. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat dia menyeka darah dari tepinya. Tuan Dion memasang ekspresi khawatir. Kamu perlu beberapa hari lagi untuk memulihkan sepenuhnya dari pertarunganmu. Dia menyewa rambut Dion, menghiburnya. Meskipun dia adalah roh, dia dapat memproyeksikan energinya keluar untuk membuatnya terasa seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Aku tidak punya waktu untuk memujimu sebelumnya, tapi aku benar-benar bangga padamu. Kamu dengan sempurna beradaptasi dengan situasi yang menyusahkan dan menanganinya tanpa cacat. Meskipun ada lebih banyak masalah yang akan datang di masa depan, aku yakin kamu akan menghadapinya. Sehat, meskipun begitu, dia berkata dengan serius. Aku ingin kamu ingat bahwa terlalu keras kepala itu tidak baik. Jika kamu harus lari, larilah. Dion mengangguk dengan serius, mengikuti setiap kata mewah. Dion mengerti apa yang harus dia lakukan. Ketika dia membakar sari darahnya untuk membentuk sebuah evolusi bagi dirinya sendiri. Hal itu setara dengan menyerahkan seluruh kekuatan yang telah dikembangkan oleh bantuan dan paman bela dirinya dalam hidup mereka. Namun, pembakaran itu setara dengan pandai besi yang menempa seluruhnya untuk hanya meninggalkan esensi aslinya. Bahkan jika Dion menyerap 100% esensi darah mereka, itu akan selalu menjadi kekuatan pinjaman. Putusnya hubungan akan menjadi lebih sengit karena Dion adalah manusia dan bukan binatang. Ini adalah masalah yang juga dihadapi Dion dengan Demon Sage. Meskipun Demon Sage pasti pernah menjadi kultivator tubuh kelas 1 dalam hidupnya, penggunaan esensi darahnya oleh Dion hanya pada tingkat kelas 4 belaka. Namun, keterputusan semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dia hadapi dengan esensi darah 2 binatang buas. Meskipun situasi dengan Demon Sage memiliki harapan untuk diperbaiki di masa depan, hampir tidak mungkin untuk melakukan hal yang sama dengan darah binatang. Inilah mengapa Tuan Dion mengatakan bahwa kesalahannya sebenarnya memberinya kesempatan lebih besar. Bahkan gurunya terkejut dengan tingkat keberuntungannya. Teknik keluarga Florence nampaknya paling kurang menarik di antara 3 keluarga kuno, tapi itu hanya bagi mereka yang salah informasi. Sementara keluarga Matilde menjadi dewa perang, mampu melihat kekurangan dan teknik menghancurkan dengan pikiran. Dan keluarga Acacia mampu menyerap kekuatan hidup dan energi musuh mereka. Teknik keluarga Florence sebenarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan bakat, dengan menggunakan katalis yang tepat.
Siapapun yang menguasai teknik keluarga Florence akan dapat memperoleh kemampuan yang biasanya bukan miliknya. Dion, yang pada saat itu tidak terlalu tertarik pada apapun, mampu mempelajari kemauan yang tidak ada gunanya dia pelajari hingga tingkat yang sangat tinggi karena teknik ini. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Dion menggunakan sebagian kecil dari potensi teknik keluarga Florence. Apa maksudnya semua ini? Itu berarti bahwa dua manifestasi itu, satu perwakilan dan esensi darah surgawi dan perwakilan lainnya dari darah iblis Qilin telah menjadi kemampuan Dion. Apa bentuk manifestasi tertinggi? Bukankah perwujudannya telah dikuasai sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari tubuhmu? Persis seperti bagaimana sayap Dion terukir di tubuhnya. Memungkinkannya digunakan bahkan ketika jiwanya disegel, Dion harus menguasai kedua manifestasi ini ke tingkat yang sama. Ketika itu terjadi, Dion tidak hanya bisa mendapatkan dua bentuk baru, tapi dia juga akan mendapatkan kemampuan rusa surgawi dan iblis Qilin seolah-olah dia terlahir sebagai binatang buas. Ini belum semuanya. Proses pembakaran esensi darah tidak menyisakan apapun kecuali inti absolut dari kedua garis keturunan ini. Ini berarti bahwa kemurnian garis keturunan yang dimiliki Dion identik dengan rusa surgawi atau Qilin iblis paling kuno. Menelusuri darah seseorang kembali ke nenek moyangnya adalah sesuatu yang semua binatang akan pertaruhkan nyawanya untuk mencapainya. Namun, teknik keluarga Florence sebenarnya memungkinkan Dion melakukannya. Betapa menantangnya hal itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1077 penyusup. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh Tuan Dion adalah bahwa Dion sangat beruntung. Bahkan jika seseorang memiliki teknik keluarga Florence, dari mana mereka bisa mendapatkan esensi darah yang dimiliki Dion? Apalagi esensi darah dari dua garis keluarga kuno yang luar biasa. Pertama, Dion memiliki satu-satunya salinan asli dari teknik ini. Kedua, seseorang tidak dapat mencapai apa yang Dion miliki hanya dengan setetes esensi darah. Jika seseorang mencoba mengkatalisasi esensi darah untuk mencapai hasil yang sama hanya dengan setetes, tidak akan ada ketegangan. Darahnya akan terbuang percuma dan manifestasinya tidak akan terbentuk. Semua ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa tidak mungkin mengambil esensi darah dengan paksa. Pada dasarnya, Dion mungkin satu-satunya orang yang dapat mencapai hasil ini. Karma baiknya sungguh luar biasa. Tiba-tiba, ibu kulit putih ke-25 terkikik. Kamu harus memanggil istri kecilmu ke sini. Waktu sangat penting dan kamu tahu bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan jiwa adalah kultivasi ganda. Memasuki dunia mistik tidak sama dengan berjalan-jalan. Ada alasannya, imbalan yang sangat besar di tingkat ke-18. Dion menggelengkan kepalanya. Ia tidak suka memanfaatkan istrinya untuk berkultivasi, apalagi memanggil mereka hanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rapatnya dipersingkat tadi, kata Dion sedikit lemah. Aku belum membereskan semuanya. Untuk kedua kalinya, semua orang berkumpul lagi. Setelah tubuh utama Dion pingsan beberapa hari sebelumnya, klonnya segera mengakhiri pertemuan untuk mengumpulkan beberapa brankas, termasuk memberikan kunci kepada Donari. Namun pertemuan kali ini diadakan di pavilion inti. Jika terjadi kesalahan lagi, Dion ingin mengandalkan formasi di sini. Namun suasananya benar-benar berbeda. Dion duduk di tengah dua pilar dalam formasi pertahanan darurat. Di sebelah kanannya, Penatua Nova sedang berlutut dengan dahi menempel ke tanah. Di sebelah kirinya, Penatua Riki berdiri tegak seperti seorang penjaga yang setia, tidak merasa malu sedikit pun. Apa yang membuatnya merasa malu? Master yang dia ikuti memaksa seorang ahli formasi Dao untuk tunduk. Namun, suasana khidmat tiba-tiba terpotong oleh suara lembut dan khawatir yang memanggil. Biarkan aku lewat. Dion, kamu di mana? Ekspresi serius Dion memudar menjadi terkejut ketika dia mendengar suara familiar itu. Pada saat itu, seorang wanita cantik yang menggemparkan dunia yang mengenakan jubah perak menerobos kerumunan. Jelas sekali dia sedang marah karena dia segera mendorong semua orang menjauh dengan kemauan anginnya ketika dia memutuskan bahwa mereka tidak bergerak cukup cepat. Pada awalnya, beberapa orang ingin menghentikannya untuk memberikan kesan yang baik pada Dion, tetapi ketika mereka melihat tingkat kecantikan yang dimiliki penyusup, mereka merasa sulit untuk menyerang. Bahkan para wanita pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan merenung. Pada akhirnya, si cantik berlari ke depan, tanpa hambatan sama sekali. Dia berlari ke depan dengan kecepatan yang membutakan, mencapai Dion yang masih terkejut dalam sekejap. Tangan halusnya dengan ringan menangkup pipi Dion, mengangkat wajahnya ke atas sebelum memutarnya dari sisi ke sisi seolah-olah untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Dion tertawa getir. Dia harus mengatakan bahwa dia sedang tidak merasa dalam kondisi terbaik, tapi sepertinya dia tidak berada di ranjang kematiannya. Goblok sia, si cantik memarahi. Bajingan mana yang melakukan ini padamu? Dion tersenyum, mengarahkan pandangannya ke Penatua Nova yang berlutut. Melihat ini, amarah si cantik berkobar, mata abu-abunya yang dingin berkobar karena amarah.
Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi terkejut ketika dia menyadari bahwa pria yang berlutut ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia lihat. Meski begitu, kemarahannya tidak mereda sedikit pun. Angin kecil, suaranya yang lembut memanggil ke langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, seekor burung agung turun dari langit. Bulu peraknya tampak seperti ukiran logam, bersinar di bawah sinar matahari pagi seperti Dewi Langit. Namun, ciri yang paling khas adalah 3 ekor panjangnya yang tampak hampir seperti ekor kalajengking metalik. Tak seorang pun berani menganggap enteng burung ini meski hanya sesaat meskipun lebar sayapnya bisa mencapai lebih dari 1,5 kaki panjangnya. Meski begitu, panjang ekornya masing-masing sudah lebih dari 2 meter. Meskipun orang lain tidak mengenali burung ini, Tuan Dion sangat terkejut. Elang punggung perak berekor 3. Temuan yang luar biasa, dia berkata dengan antusias. Jelas sekali bahwa burung ini tidak mungkin menetas lebih dari beberapa hari yang lalu, atau ukurannya tidak akan terlalu kecil. Dion jarang berinteraksi dengan binatang karena mereka sangat langka di planet asalnya. Selain para elf yang membesarkan beberapa hewan spiritual mereka sendiri dan Pulau Bulan Sabit fokus, tidak banyak tempat di bumi yang memiliki hewan buas untuk dibicarakan. Ini adalah produk dari energi lemah yang merupakan kesalahan entitas. Binatang buas tingkat tinggi tidak bisa dilahirkan di lingkungan itu, apalagi dibesarkan hingga dewasa. Jika bukan karena percobaan ketiga Dion, dia mungkin percaya bahwa hanya binatang tingkat transenden dan tertinggi yang ada di dunia persilatan. Namun, di dunia persilatan lainnya, binatang buas cukup lazim. Binatang biasa, tingkat bumi dan surga adalah sumber daya budidaya yang hebat dan juga dapat bertindak sebagai mitra binatang yang hebat. Karena alasan inilah profesi beast taming ada. Di dunia persilatan, memiliki pendamping binatang tingkat tertinggi atau bahkan transenden hampir mustahil. Mereka terlalu mirip manusia dan memiliki masyarakat yang kompleks. Bayangkan pemikiran menjadikan naga sebagai hewan peliharaan. Itu tidak akan berjalan baik sama sekali. Jadi, sahabat binatang terbaik yang bisa dimiliki seseorang menurut konvensi normal adalah binatang puncak surga. Bagaimanapun, mereka memiliki peluang 10% untuk menembus ranah formasi Dao dan dapat mengikutinya seumur hidup. Elang punggung perak berekor 3, meskipun bukan binatang langit puncak, adalah binatang surga tingkat rendah. Lebih dari cukup membuat banyak orang mengeluarkan air liur karena keserakahan. Jika sebutir telur dilelang, jumlah dolarnya pasti akan dihitung dalam batu Dao, yang dengan mudah disamakan dengan ratusan juta batu surgawi. Namun, binatang ini jelas telah menandatangani kontrak dengan si cantik ini dan... Apa? Kerumunan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa langsung tertawa sementara yang lain mulai merasa kasihan pada Penatua Nova. Seorang ahli formasi Dao yang perkasa seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Little Win bertengger di kepala Elder Nova dan mulai berkicau penuh kemenangan saat ia melepaskan diri di kepala Elder Nova. Tidak lama kemudian Penatua Nova gemetar karena marah, menyebabkan cairan putih kotor di rambutnya menetes ke bawah dan masuk ke mulutnya. HMPH, si cantik melonjak. Dengan lambaian tangannya, sebuah singgasana muncul di samping Dion dan dia duduk, jelas masih dalam suasana hati yang buruk. Ayah Valet ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi Dion yang tak berdaya, dia hanya bisa terdiam. Siapapun yang memperhatikan dapat melihat betapa cerdasnya kecantikan ini. Saat dia menyadari bahwa Penatua Nova terlalu kuat, alih-alih mencoba menyakitinya dengan sia-sia, dia langsung mengubah taktiknya menjadi penghinaan dengan mulus. Faktanya, metodenya bisa dianggap lebih kejam daripada metode Dion. Kemudian, dia duduk seperti seorang ratu yang anggun seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan ketika burung cantik itu menggoyangkan pantat kecilnya dan terbang hingga mendarat di atas singgasananya, si cantik tidak bereaksi sama sekali. Dion tertawa kecil. Saat Anda melihatnya, perlakukan seolah-olah Anda sedang melihat saya. Perkataannya adalah hukum, meskipun itu bertentangan dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Dia adalah istri saya. Clara Sacharo, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1078 diusir. Dion mengirimkan pandangan bertanya-tanya ke arah Donari yang pura-pura tidak memperhatikan. Siapapun yang memahami cara kerja gerbang tahu bahwa mustahil bagi orang yang bukan anggota kuadran untuk dengan bebas memasuki penghalang kabut. Satu-satunya cara adalah jika Anda mendapat izin dari seseorang yang berperingkat duke atau lebih tinggi, yang juga, tentu saja, merupakan warga kuadran. Jelas sekali, kuadran ke-98 tidak memiliki pemegang gelar duke atau lebih tinggi selain Ayah Valet dan Legate of Soul Rending Peak yang sangat dicintai, sepupu Donari. Namun, Ayah Valet sudah melanjutkan ke lantai surgawi dan dengan cepat mendekati batas usia untuk lantai itu juga. Pada saat yang sama, sepupu Donari, Kernik Kaedes, telah melewati batas usia lantai suci dan gagal untuk maju ke lantai celestial. Singkat cerita, karena tidak satu pun dari mereka yang bisa memasuki lantai suci, jelas mereka tidak bisa memberikan izin kepada Clara.
Yang tersisa hanyalah Donari. Dion menghela nafas dan melupakannya. Dia tidak ingin Clara datang ke sini karena terlalu berbahaya. Meskipun jiwa dan tubuhnya kuat, dia masih seorang pengumpul esensi. Untungnya, madu lebah Ratu Giok telah meningkatkan meridiannya ke tingkat 6, sedikit mempercepat kecepatan kultivasinya. Namun, perlu waktu puluhan tahun sebelum dia mencapai standar kelas 3, yang membedakan para jenius sejati dari yang lain. Namun, yang membuat Dion penasaran adalah meridiannya masih berada di kelas 7 meskipun meminum madu sama seringnya dengan Clara, 1 tetes sehari. Tampaknya kebangkitan konstitusi saya dapat mempercepat proses itu. Kalau begitu, saya harus segera mengambil keputusan. Mungkin waktunya bisa dipersingkat secara drastis. Selain itu, Clara tidak memiliki sesuatu seperti esensi Demon Sage. Jadi, meskipun tubuhnya telah menembus tahap suci, namun tubuhnya masih terlalu lemah untuk melindunginya di sini, terutama saat dia ditekan. Hal terbaik yang dia miliki adalah jiwa dan kemauannya, belum lagi susunan alkimianya, tapi tidak banyak lagi. Ada alasan mengapa banyak orang mengatakan bahwa pengembangan jiwa tidak dapat secara langsung disimpulkan ke dalam kekuatan pertempuran meskipun berguna untuk kemauan. Tidak semua orang bisa membuat susunan secepat Dion karena tidak semua orang bisa menahan tekanan dari teknik pikiran terbelah, atau stamina yang terkuras. Setidaknya di dalam gerbang, Clara hanya harus berurusan dengan generasi muda. Pada akhirnya, Dion hanya bisa melupakan hal ini. Dengan dia di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Saya akan membuat beberapa perubahan yang pasti akan membuat marah banyak dari Anda. Dion memulai. Gumaman menyebar ke seluruh kerumunan. Ini sudah berbeda dengan penguasa lainnya. Banyak di antara mereka yang terlalu takut untuk mengubah status quo, atau terlalu mendominasi sehingga tidak peduli dengan kebencian yang membara di masyarakat. Ini adalah pendekatan yang menarik. Namun yang harus kalian pahami adalah ini demi kepentingan kalian semua. Puncak pembelah jiwa sudah terlalu lama membusuk dari dalam keluar. Hanya dalam waktu 3 tahun, bahkan mungkin kurang dari itu, sebuah bencana besar akan menimpa negeri ini. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, saya juga tidak mengatakan ini untuk bersikap seolah-olah saya adalah seorang nabi. Dion menunjuk ke samping ke arah Penatua Nova yang ternoda kotoran. Banyak dari Anda tidak memahami apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dan sebenarnya, Anda tidak perlu memahaminya. Yang perlu Anda pahami hanyalah bahwa orang ini adalah musuh dan dia memiliki sekutu. Angin dingin bertiup melalui kerumunan. Seperti apa sekutu ahli formasi Dao? Bukankah mereka juga ahli formasi Dao? Bukankah itu berarti mereka semua akan binasa? Ekspresi Clara juga menjadi serius. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan dengan jelas jiwa Dion mengalami perubahan besar. Awalnya dia senang karena itu berarti jiwa Dion sudah terbuka segelnya. Tapi kemudian, beberapa hari lagi berlalu dan dia merasa seolah-olah jiwa Dion hanya beberapa saat lagi akan runtuh. Dia panik, wajar saja. Bahkan Ri hampir mengalami penyimpangan kultivasi dan mendapat serangan balik saat dia membentuk domain semu dalam pelatihan tertutup. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tidak ada cara untuk memasuki kuadran ke-98. Baru setelah Dion bangun dia menggunakan rantai yang dibuat Clara untuk berkomunikasi dengan istri-istrinya dan menenangkan kekhawatiran mereka. Tapi, Ri masih membutuhkan beberapa minggu lagi untuk pulih, yang membuat Dion merasa tidak enak. Tetap saja, dia bersikeras agar mereka tetap berada di menara karena terlalu berbahaya di sini. Siapa yang menyangka bahwa Donari akan menjadi orang yang sibuk dan mencoba menggunakan hubungannya dengan Dion agar Clara memalsukan beberapa senjata untuknya sementara Dion sedang mengurus masalah. Sayang sekali dia mengira Clara adalah wanita berhati lembut yang akan melakukan apapun yang diperintahkan suaminya. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan mempertaruhkan nyawamu dengan sia-sia. Kata-kata Dion membantu penonton bersantai. Meskipun jumlahnya hanya sedikit. Namun, meskipun saya tidak mengharapkan Anda untuk melawan lawan yang jauh lebih kuat dari Anda, saya mengharapkan kesetiaan mutlak. Meskipun aku bisa menyegel kalian semua seperti Penatua Nova, aku tidak akan melakukannya. Apa yang akan aku lakukan adalah mengambil langkah-langkah untuk membangun kesetiaan itu. Saat kerumunan sedang bersantai, Dion mengatakan sesuatu yang sangat kontradiktif. Mulai hari ini, kalian semua dikeluarkan dari status kalian sebagai murid dari 6 puncak. Gelombang keterkejutan, ketidakberdayaan, dan bahkan kemarahan membanjiri penonton. Ketika mereka mendengar bahwa Dion dapat menguasai mereka seperti yang dia lakukan pada Penatua Nova, mereka terguncang. Jika seorang ahli formasi Dao yang perkasa terpaksa bertekuk lutut di depan Dion, apa yang mereka perhitungkan? Hanya setelah Dion mengatakan dia tidak akan melakukannya, mereka menghela nafas lega. Tetapi sebelum mereka dapat sepenuhnya rileks, mereka dipukul dengan palu godam lainnya. Bagaimana mereka bisa menghadapi hal ini? Bagi mereka, sekte mereka adalah masa depan mereka.
Itu adalah pertaruhan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih panjang dan masa depan yang sejahtera. Jika mereka diusir, mereka akan kehilangan sumber daya budidaya yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Pergi ke menara dan bertarung demi mereka? Sungguh lucu, mereka sangat lemah sehingga mereka hampir tidak bisa mengalahkan kuadran peringkat 99 dan 100. Dan, sejauh yang mereka tahu, kuadran-kuadran itu adalah naga-naga yang sedang menunggu seperti kuadran rusa langit. Mereka adalah yang terlemah dari yang lemah kemanapun mereka pergi. Satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan pijakan dalam hidup ada di sini, namun kesempatan itu direnggut dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah dan frustrasi? Valet yang berada di antara kerumunan itu juga merasa tidak berdaya. Kedatangan Clara seperti paku terakhir pada egonya. Faktanya, ketika dia melihat bagaimana Clara memperlakukan orang-orang yang menganiaya Dion, dia merasakan gelombang ketakutan menguasai dirinya. Kini, mau tak mau dia merasa tak berdaya seperti orang-orang lainnya. Namun Dion tampaknya tidak terganggu dengan reaksi mereka. Dengan lambaian tangannya, simbol utama muncul. Itu adalah sepotong logam kecil berwarna perak. Tapi, hanya dengan menyentuhnya saja sudah membuat seseorang merasa seolah jiwa mereka gemetar di ambang kehancuran. Faktanya adalah ayah Valet bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh simbol itu. Selama bertahun-tahun, benda itu tetap tidak bergerak, terletak di tengah-tengah Soul Rending Peak. Bahkan Dion hampir mati saat pertama kali meraihnya. Meskipun dia jauh lebih lemah daripada master sejati manapun sebelumnya, bakat jiwanya terlalu besar untuk diabaikan oleh simbol itu. Saat simbol itu muncul, para murid dan tetua dari Soul Rending Peak merasakan jiwa mereka bergetar ketika sesuatu yang tidak dapat dijelaskan diambil dari mereka. Mereka tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Tapi mau tak mau mereka merasa hampa di dalam. Jelas bagi mereka semua bahwa mereka baru saja dikeluarkan dari sekte tersebut. Bahkan Donari pun tidak terkecuali. Anggota dari 5 sub puncak dicopot dengan mudah dari posisinya. Jelas sekali bahwa master dari Soul Rending Peak berkuasa atas mereka semua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1079 tak berduri. Kernik Kaedes. Tiba-tiba Dion berkata, maju ke depan. Seorang pemuda jangkung dengan ciri lembut melangkah maju. Rambutnya adalah rambut magenta yang sama dengan rambut pokok keluarga Kaedes, tapi sepertinya tidak memberikan niat membunuh yang sama. Pemuda ini tidak lain adalah Adipati Kuadran dan mantan pengguna kunci serta wakil puncak pembelah jiwa. Sayang sekali, meskipun dia sangat disukai, kuncinya diambil oleh Lilith. Kemudian, baru saja, tanggung jawab wakilnya dilucuti oleh Dion. Rasanya semua yang telah dia kerjakan sepanjang hidupnya diambil darinya untuk dipakai oleh orang lain, dan orang-orang ini juga merupakan atasannya, membuatnya merasa sangat terkekang. Tidak peduli seberapa baik dia, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Melihat pemuda itu, Dion menatap matanya. Bagaimana perasaanmu tentang pengaturanku? Aku memberikan kuncimu kepada adik sepupumu. Aku melepaskan tanggung jawab wakil wali kota. Mantan wakil itu menatap Dion untuk waktu yang lama. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa merasa kasihan padanya. Meskipun Soul Rending Peak sangat korup, salah satu dari sedikit titik terang adalah pemuda di sini. Banyak yang dapat mengingat betapa kerasnya dia berjuang untuk mendorong dirinya memasuki lantai surga. Perjuangan ratusan tahun hanya untuk satu tujuan itu. Banyak yang bertanya-tanya mengapa dia berusaha begitu keras. Lagi pula, dalam beberapa ribu tahun terakhir, satu-satunya yang berhasil adalah guru mereka pada saat itu. Tidak ada rasa malu jika gagal. Namun, Kernik mengumumkan bahwa dia ingin membuka jalan yang lebih cerah untuk masa depan mereka. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai wakil mereka. Bagaimana mungkin dia tidak berusaha menggunakan tenaga? Namun terlepas dari hati dan tekadnya, dia gagal. Meskipun dia telah berhasil melangkah ke tahap suci ke-9 dan memiliki potensi untuk menjadi surga kelas 4 berikutnya, itu masih jauh dari cukup untuk menara. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali dalam kegagalan dan berlatih keras untuk mensukseskan sang master. Namun, sekarang Dion ada di sini, itu pun diambil darinya. Dunia persilatan terlalu kejam. Akhirnya, Kernik menghela nafas. Saya tidak membatalkan diri. Mata Dion berbinar dengan cahaya aneh. Belum ditandatangani, aku terlalu lemah untuk mengalahkanmu. Aku terlalu lemah untuk mengalahkan Lilith. Saat ini, aku tidak pantas untuk menggantikan mantan tuan. Aku juga tidak pantas menjadi pemegang kunci kita. Sepupu kecilku sebenarnya adalah lebih berbakat dariku. Tapi, ceritaku belum selesai. Jadi, aku belum mengecewakan diri. Dion tersenyum. Meskipun Kernik tidak sombong, dia tetap memiliki harga diri sebagai wakil. Dion bisa menghargainya. Bagus. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid luar dari Soul Rending Peak. Bibir Kernik bergerak-gerak. Murid luar, mengapa dia membuatnya terdengar seperti suatu kehormatan besar? Apa-apaan? Dion tidak menjelaskan, malah dia memanggil orang berikutnya. Kernik baru saja menyadari bahwa lubang kosong di hatinya telah terisi.
Donari muncul dengan cepat, masih memiliki ekspresi sedikit bersalah di wajahnya. Dion memutar matanya, tapi tidak mengatakan apapun. Murid luar, kerumunan orang terkejut. Donari hanya memenuhi syarat untuk menjadi murid luar juga. Dia memiliki konstitusi tingkat bumi. Potensinya tidak terbatas. Tidak setiap tempat memiliki konstitusi yang melimpah seperti alam semesta asal Dion. Jika konstitusi tingkat bumi muncul, terutama yang memiliki kemampuan naik level seperti Donari, kuadran manapun yang berada di peringkat di bawah 30 akan berebut untuk menambahkan murid ini. Namun, bagaimana Dion bisa peduli dengan konstitusi tingkat bumi? Dia bisa menempanya kembali ketika jiwanya baru saja berada di tahap kelima dalam pil Ratu Peri. Meskipun konstitusi tersebut berada jauh di bawah konstitusi Donari dan tidak semua konstitusi tingkat bumi dapat dibuat dengan mudah, kebenarannya tetap ada. Donari ingin memprotes, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak berhak melakukannya. Penatua Riki, Dion memanggil ayah Valet. Penatua murid yang bekerja, kerumunan kembali membuat keributan. Semua orang memahami peringkat murid. Murid yang bekerja, murid luar, murid dalam, murid inti dan akhirnya murid pewaris. Untuk setiap peringkat murid, ada peringkat penatua yang setara. Masalahnya adalah bahwa para penatua yang bekerja tidak lebih dari petugas kebersihan yang dimuliakan yang dimaksudkan untuk membagikan tugas kepada para murid yang bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi murid luar. Namun, mantan guru hanya bisa diatur untuk peran ini. Dia adalah seorang surgawi kelas 2, seorang jenius yang akan diperjuangkan oleh banyak kuadran. Mantan guru memandang Dion dengan serius sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Kamu tidak perlu menempatkanku pada peran yang lebih tua, aku bersedia menjadi murid. Aku harus banyak belajar, dia berkata dengan serius. Dion tersenyum. Bagus, murid Marco Riki, murid batin. Kerumunan itu menghela nafas lega. Mereka merasa jika Dion menjadikan mantan gurunya sebagai murid luar, kerusuhan akan dimulai. Jika seorang surgawi kelas 2 tidak bisa menjadi murid batin, peluang apa yang mereka miliki? Mereka mengira standar Dion terlalu tinggi, padahal Dion benar-benar percaya bahwa dia baik hati. Sektenya adalah tempat yang seharusnya dipenuhi oleh para ahli formasi Dao di masa depan. Bagaimana mungkin seorang surgawi bisa menjadi penatua yang terkenal? Dia menolak untuk melonggarkan standar lagi. Sofia, Dion tiba-tiba menyebut nama yang tidak dikenal banyak orang. Namun, Valet melakukannya. Itu adalah gadis yang sama yang diselamatkan Dion dari ambang kematian. Seorang gadis berpakaian sederhana berjalan maju. Meskipun dia telah ditangkap oleh pasar jiwa, karena keadaannya yang baru, kondisinya jauh lebih baik daripada budak jiwa lainnya, dan karenanya terbangun jauh lebih awal. Dion mengamatinya sejenak sebelum tersenyum melihat ekspresi malu-malunya. Murid luar, banyak yang kaget. Siapa gadis ini? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan rating yang sama dengan Donari dan Kernik? Dion sepertinya tidak memperhatikan reaksi orang banyak. Dia terus memanggil nama-nama murid yang terorganisir dengan tepat. Dengan akal sehatnya, bahkan dengan cederanya, dia dapat melihat para prajurit ini dengan mudah, sehingga dia dapat menilai mereka sesuai dengan itu. Persyaratan minimum untuk menjadi murid luar dari Soul Rending Peak ada 2. Yang pertama adalah memiliki setidaknya jiwa bawaan kelas 1. Yang kedua adalah menyelesaikan tahap pembentukan meridian dengan sempurna. Namun sayangnya, hanya 4 orang yang memenuhi persyaratan ini, dan salah satunya adalah mantan guru. Kabar baiknya, masih banyak lagi yang memenuhi standar, hanya saja jiwa mereka terluka dan perlu disembuhkan. Marco baru saja memenuhi persyaratan untuk murid batin yang membutuhkan jiwa bawaan kelas 1 puncak dan kesucian tingkat 12 atau budidaya alam surgawi kelas 2. Tentu saja, persyaratan Dion berbeda dengan sekte lain. Misalnya, Madeline harus melangkah ke alam surga sebagai ahli kelas 1 untuk menjadi murid inti, namun Madeline sudah menjadi murid batin sebagai orang suci tingkat 10 beberapa tahun yang lalu. Karena Dion belum menyiapkan langkah-langkah yang tepat, dia tidak bisa menjelaskan perbedaan kecakapan bertarung seperti ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode kasar sampai dia memperbarui metode yang ditinggalkan oleh Soul Rending Peak yang asli. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Dion memberi mereka 2 pilihan. Yang pertama adalah menerima pil pembersih budidaya yang ditargetkan yang akan membawa mereka kembali ke tahap pembentukan meridian, atau dialokasikan di antara sub puncak. Untuk alasan yang jelas, banyak yang memilih opsi terakhir. Sedangkan untuk sub puncak, tidak ada persyaratan jiwa bawaan. Namun Dion langsung menjadikan mereka semua murid yang bekerja. Inti dari sub puncak adalah untuk membesarkan pejuang yang mungkin tidak berbakat di jalur jiwa, tetapi tetap mau berkultivasi. Bagaimana Dion bisa memberikan sumber daya kepada mereka yang tidak memiliki tekad untuk mengolahnya kembali? Mereka tidak layak. Ketika Dion menerima simbol utama, dia mengetahui bahwa ajaran inti dari puncak tetap utuh. Ini tidak terlalu mengejutkan mengingat teknik level mistiknya tetap ada.
Jelas semuanya terlindungi dengan baik seperti ajaran inti dari sekte rusa surgawi. Mengetahui hal ini, dia tidak bisa menyerahkan ajaran inti ini kepada pengecut yang tidak punya otak. Meski orang-orang tersebut kecewa, Dion menenangkan mereka dengan berbagai hal yang membuat mereka ngiler. Bagi Dion, hal-hal ini tidak ada artinya, tetapi bagi mereka, itu adalah harta suci. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1080 profil rendah. Semua murid subpuncak yang bekerja akan diberi hadiah senjata tingkat umum tingkat 12. Para murid pekerja yang tadinya kecewa, senjata umum tahap ke-12, ini adalah hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh murid-murid dalam dari Soul Rending Peak. Bahkan wakil mereka hanya akan memiliki senjata tingkat praktisi. Selain itu, Anda akan menerima 50 batu dalam sebulan, 10 pil kondensasi esensi kelas atas, dan kemampuan untuk menyewa satu teknik tingkat umum, dari tingkat apapun, dalam satu waktu. Detak jantung para murid yang bekerja semakin cepat. 50 batu yang sangat dalam, itu berarti 500 batu biasa. Sebulan, kebanyakan dari mereka akan kesulitan melihat 10 batu biasa dalam setahun. Sebagian besar mata uang Soul Rand Kuadran berbentuk koin perunggu, perak, dan emas karena sumber daya budidaya mereka sangat langka. Namun, mereka menerima tunjangan semacam ini. Dalam konteksnya, satu koin emas sama dengan 100 koin perak yang berarti 10.000 koin perunggu. Butuh 10 juta koin emas untuk membeli satu batu biasa. Apa yang dilakukan Dion sama dengan membuang-buang uang. Namun, ketika mendengar dua syarat lainnya, mereka hampir pingsan. 10 pil kondensasi esensi, satu saja bernilai satu batu yang sangat dalam, dan itu jika kualitasnya rendah. Pil tingkat rendah hampir tidak bisa dilintasi dan memiliki kemurnian 30-49%. Pil kelas menengah jauh lebih mahal dan memiliki kemurnian 50-69%. Pil bermutu tinggi merupakan satu langkah lebih tinggi, dan secara astronomis lebih mahal dengan kemurnian 70-89%. Namun, pil kelas atas membuat semuanya keluar dari udara sebesar 90-100%. Bahkan jika itu hanyalah sebuah pil kondensasi esensi yang bisa ditempa oleh seorang alkemis tingkat praktisi, di kelas atas. Keluarga kuat manapun akan bersedia membeli dalam jumlah besar menggunakan batu suci. Mereka sangat berharga dalam hal fondasi, pembentukan meridian, dan kecepatan pengumpulan esensi. Pil kelas atas dapat meningkatkan kecepatan budidaya sebanyak 10x dan merupakan satu-satunya kelas, bersama dengan kelas tinggi, yang efektif untuk pengumpul esensi. Namun, mungkin tawaran yang paling menarik adalah teknik tingkat umum di tingkat manapun. Gagasan untuk bisa menyewa teknik peak common level sepenuhnya menghapus ketidakpuasan mereka sebelumnya. Jika mereka dapat menerima manfaat semacam ini di tingkat terbawah, jelas bahwa masa depan sekte ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mungkin mereka seharusnya senang dengan posisi mereka saat ini. Dion melihat perubahan dalam ekspresi mereka, dan meskipun dia kecewa dengan kurangnya tekad mereka, dia mengharapkannya. Namun, dia masih menyisakan satu jalan keluar untuk mereka. Untuk tahun depan, posisi Anda terkunci. Namun, setelah tahun ini, metode untuk meningkatkan peringkat Anda akan tersedia bagi Anda. Jika Anda mencari lebih banyak, Anda selalu dapat mengikuti tes ini untuk menjadi orang luar, dalam, inti, dan bahkan pewaris murid. Untuk setiap kenaikan peringkat, manfaatnya 5 kali lebih banyak. Jadi persiapkan dengan baik. Dion mengulurkan tangannya dan tidak memikirkan mereka lagi. Untuk murid yang bekerja di Soul Rending Peak, kalian masing-masing akan diberikan satu senjata praktisi tingkat pertama pilihan kalian. Selain itu, kalian akan menerima 500 batu dalam, 50 pil kondensasi esensi kelas atas, dan 5 orang suci kelas atas. Mengembunkan pil per bulan. Ditambah lagi, satu teknik budidaya tingkat bumi dan kemampuan untuk menyewa 3 teknik tingkat umum dari tingkat apapun sekaligus. Mata mereka yang mengambil kesempatan untuk melepaskan mereka berkobar dengan kebahagiaan. Dengan banyaknya pil kondensasi esensi, mereka yakin dapat menyempurnakan alam formasi meridian dan bergerak maju, selama mereka menyimpan pil kondensasi suci mereka. Bergerak melalui alam suci juga akan jauh lebih mudah. Sekte mana yang mampu menanggung biaya sebesar itu? Membagikan pil kelas atas seperti permen? Bahkan 3 kuadran teratas hanya bisa melakukan ini untuk murid inti dan warisan mereka. Ini karena untuk membuat pil kelas atas dengan tingkat tertentu, biasanya seseorang harus jauh di atas tingkat itu. Misalnya, hanya seorang master yang dapat membuat pil tingkat umum tingkat atas, dan seterusnya. Untuk dapat memberikan manfaat seperti itu kepada murid yang bekerja, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan nilai teknik budidaya tingkat bumi pun tak terduga. Hanya 30 kuadran teratas yang pasti memilikinya. Dan hanya ada kemungkinan 50 kuadran teratas memilikinya. Belum lagi fakta bahwa mereka akan dijaga ketat. Setelah Anda menyempurnakan tahap pembentukan meridian dan mencapai tahap pengumpulan esensi ke-10,
Anda akan langsung dipromosikan ke sekte luar jika Anda melakukannya dalam setahun. Jika Anda membutuhkan waktu lebih dari setahun, Anda harus mengambil ujian untuk maju. Dion mengalihkan pandangan dari mereka dan beralih ke 3 murid luar yang sekarang bersemangat setelah melihat manfaatnya. Untuk murid luar, kalian masing-masing akan menerima senjata tingkat master tingkat pertama. Kalian akan menerima 1 batu suci, 100 pil kondensasi esensi kelas atas, dan 10 pil kondensasi suci kelas atas sebulan. Selain itu, kalian akan diberikan 1 teknik budidaya energi tingkat bumi dan 1 teknik budidaya tingkat bumi serta kemampuan untuk mengakses teknik tingkat umum secara bebas dan menyewa 1 teknik tingkat bumi. Sekaligus hingga tingkat menengah, kecuali jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, Anda menang tidak untuk maju ke murid batin. Dion tersenyum, menghargai reaksi mereka ketika dia menoleh ke ayah Valet. Murid batin akan menerima senjata tingkat Grandmaster tahap pertama. Pada bulan itu, kamu akan diberikan 10 batu suci dan 5 pil kondensasi surgawi kelas atas. Ini akan menjadi tambahan dari 2 teknik budidaya tingkat surga, 1 untuk energi dan 1 lagi untuk energi. Untuk jiwa, terakhir, Anda akan dapat dengan bebas mengakses teknik tingkat umum bersama dengan menyewa 3 teknik tingkat bumi hingga tingkat puncak sekaligus. Para murid merasakan darah mereka mendidih. Meskipun Dion menjelaskan bahwa mereka harus menandatangani kontrak untuk mengambil bagian dalam manfaat ini, mereka tidak peduli. Lagi pula, satu-satunya ketentuan dalam kontrak adalah untuk tidak pernah membagikan teknik yang mereka pelajari kepada orang yang bukan murid. Ini adalah standar untuk setiap sekte yang ada. Dion bahkan tidak meminta mereka untuk tidak mengkhianati sekte tersebut. Dia sama sekali tidak membatasi kesetiaan mereka, yang membuat banyak dari mereka penasaran. Tapi, Dion punya rencananya sendiri. Mantan penatua. Setelah berurusan dengan semua murid, Dion akhirnya menuju ke mantan tetua. Berbeda dengan para murid, banyak dari mereka yang berusia lanjut. Karena itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertaruhkan masa depan mereka seperti yang dimiliki kaum muda. Meskipun ayah Valet memilih jalur murid, dia jenius. Ditambah lagi, usianya baru sekitar 3.000 tahun dengan lebih dari 7.000 tahun kehidupan tersisa sebagai makhluk surgawi. Dia dapat dianggap berada di awal kehidupannya, tidak seperti mereka yang berada di masa lalu. Bahkan mantan tetua inti dari Soul Rending Peak memahami hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala karena malu. Dion menghela nafas. Sayangnya, tak satu pun dari kalian memiliki kualifikasi untuk menjadi tetua yang bekerja di Soul Rending Peak. Dan, kalian sudah lama meninggalkan kerangka waktu yang tepat untuk menjadi murid. Banyak tetua yang gemetar dan tampak semakin tua, tetapi mereka tahu bahwa Dion benar. Namun, aku tidak akan meninggalkan kalian semua. Keadaan kalian saat ini disebabkan oleh puncak pembelah jiwa yang dulu mengecewakan kalian semua, runtuh dan membiarkan ideologi menjijikkan membusuk dan menyebar. Pertama, kamu adalah mantan tetua inti yang tersisa. Dion mengalihkan pandangannya ke 4 pria dan wanita tua yang keriput. Penatua Fiona, Anda akan menjadi penatua murid yang bekerja di puncak suci. Penatua Yadamere, Anda akan menjadi penatua murid yang bekerja di puncak Gliding. Penatua Maranda, Anda akan menjadi penatua murid yang bekerja di puncak Blooming. Penatua Gabriel, Anda akan menjadi murid yang bekerja di puncak tak terlihat. Mantan tetua inti sangat terkejut. Mereka semua adalah makhluk surgawi kelas 5 yang bahkan belum berhasil mengisi 1 meridian pun sepenuhnya dengan energi surgawi. Samar-samar mereka bisa merasa bahwa mereka bahkan tidak pantas menjadi tetua murid yang bekerja di subpuncak sekalipun, tetapi tampaknya Dion merasa kasihan pada mereka. Mereka tidak bisa tidak bersyukur. Tentu saja, Dion sangat memahami orang lain. Jika Dion memulai dengan perintah ini, para tetua ini kemungkinan besar akan sangat marah. Namun, dengan dimulainya murid-murid yang lemah mentalnya terlebih dahulu, hal ini menjadi preseden yang jelas bahwa mereka tidak berdaya untuk membantahnya. Dapat dikatakan bahwa tanpa kernik yang ramah, proses ini akan jauh lebih sulit. Memberi para tetua ini posisi yang lebih tinggi dari yang layak mereka dapatkan hanyalah 1 langkah lagi dalam rencana itu. Kepala keluarga Kaedes, panggilan Dion mengagetkan ayah Donari. Tapi, mungkin orang yang paling takut mendengar nama yang dipanggil adalah Arthurian yang tidak menonjolkan dirinya sejak Dion kembali. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.